wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armianti, dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Kebidanan Politeknik Bakti Asih Purwakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan sebagai salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2020. Selanjutnya, izinkan saya mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025, yaitu Asuhan Kebidanan pada Ibu Nipas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada perguruan tinggi program studi Sarjana Terapan Kebidanan dengan beban studi sebesar 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum laboratorium. Mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Nipas membekali mahasiswa mengenai konsep dasar masa Nipas, melakukan pengkajian riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik, mengidentifikasi adaptasi fisiologis, psikologis, sosial, dan kultural, mengkaji dukungan keluarga, merumuskan diagnosa kebidanan, serta mengaplikasikan asuhan kebidanan pada masa Nipas, menyusui sesuai standar pelayanan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ini berlangsung selama 1 semester dengan total 16 kali pertemuan, meliputi 14 kali pertemuan teori, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester sebagai evaluasi formatif, dan 1 kali ujian akhir sebagai UAS sebagai evaluasi sumatif. Sebagai dosen pengampu, peran saya tidak hanya menyampaikan materi perkuliahan, tetapi juga merancang, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran agar seluruh capaian pembelajaran mata kuliah ini dapat dicapai secara optimal. Adapun KPL pada mata kuliah ini dan untuk CPMK diantaranya, pada proses pembelajaran yang saya laksanakan mengacu pada 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Ketiga komponen tersebut saya integrasikan secara sistematis untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, partisipatif, dan kolaborasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Untuk delivery, bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa berdasarkan rencana pembelajaran semester yang telah disusun sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Sebelum perkuliahan dimulai, saya sampaikan tujuan pembelajaran, capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa, serta kontrak perkuliahan, menyampaikan materi yang dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan media pembelajaran. Pada tahap interaksi, pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa dalam proses pembelajaran. Saya menerapkan berbagai metode yang berpusat pada mahasiswa dengan menggunakan SCL agar setiap capaian mata kuliah dapat dicapai secara optimal. Pada materi yang memang masuk ke dalam konseptual, saya menggunakan metode tutorial yang dipadukan dengan diskusi sehingga mahasiswa terdorong untuk memahami konsep, mengungkapkan pendapat, dan menyelesaikan permasalahan secara kritis. Untuk materi yang memerlukan analisis lebih mendalam, saya menggunakan seminar dan juga presentasi, di mana mahasiswa melakukan kajian literatur, mempresentasikan hasil dari analisis, serta memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi ilmiah, kolaborasi, dan kemampuan menyampaikan argumentasi berdasarkan bukti ilmiah. Pada materi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, saya menetapkan metode studi kasus, mahasiswa menganalisis kasus nyata atau skenario kebidanan, mengidentifikasi masalah, menyusun diagnosa kebidanan, menentukan rencana asuhan, dan memberikan solusi sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Melalui metode ini, mahasiswa dilatih untuk mengintegrasikan antara teori dengan praktik sehingga siap menghadapi situasi klinik di lapangan. Asesmen atau sistem penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah ini menggunakan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilaksanakan sesuai dengan pertanyaan selama pembelajaran, diskusi kelompok, penugasan, dan kuis. Asesmen sumatif dilakukan melalui kehadiran, soft skill, tanya jawab, UTS 15%, UAS 25%, dan tugas 20%.
Penilaian keterampilan dilakukan melalui studi kasus sesuai dengan standar praktik pelayanan kebidanan, komunikasi, kerjasama tim, sedangkan penilaian sikap dilakukan melalui observasi selama proses pembelajaran, etika, komunikasi, kerjasama tim, kedisiplinan, tanggung jawab, dan refleksi diri. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video proses pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan pada Ibu Nipas pada pertemuan 11 sebagai gambaran implementasi pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya, walaupun sekarang sudah sore hari, mudah-mudahan di sesi terakhir ini kalian semuanya masih berkonsentrasi ya, karena memang mengingat perkuliahannya dimulai dari pagi hari ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sesi ini dengan mata kuliah yang sama seperti di minggu lalu, di mata kuliah asuhan kebidanan Nipas ya, dan juga Ibu Yuswi. Pada kesempatan ini kita masuk di pertemuan 11 yang memang akan membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Sebelum kita mulai di sesi ini, Ibu absen terlebih dahulu. Tadi sudah ada temannya satu orang atas nama Dewi Utari yang memang tidak hadir pada kesempatan ini. Ya, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Oke. Yang dari belakang sudah kelihatan? Sudah ya. Mohon izin Ibu berdiri ya. Nah, kita akan membahas di materi mengenai ASI eksklusif. Ya, ada yang sudah pernah mendengar? Sudah ya? Ya, mungkin kemarin juga kita sempat menyinggung sedikit bagaimana terkait dengan ASI eksklusif ini. Nah, ini yang saya harapkan setelah mata kuliah ini berakhir, kalian nanti bisa mampu menjelaskan dan memahami serta dapat mengkaji bagaimana penerimaan dan dukungan dari keluarga kepada Ibu Nipas. Ya, dan di sini juga ada indikator penilaiannya, di mana di kemampuan akhir ini kalian bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana dalam memfasilitasi ataupun mendukung pemberian ASI eksklusif. Ya, mudah-mudahan nanti di akhir kalian sudah bisa mencapai apa yang memang sudah kita rencanakan pada awal ini ya. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya. Nah, ini yang akan kita bahas, ini saya ada cukup banyak, ada 7 pembahasan. Yang pertama terkait dengan bagaimana sih kita belajar terkait dengan ASI eksklusif itu apa gitu ya. Nanti karakteristiknya macam-macam ASI itu ada apa saja, ada hormon yang memang dalam pembentukan ASI, ada hormon apa aja nih yang berperan gitu ya. Nah, ini ada kandungan ASI, ada manfaat pemberian ASI eksklusif, ada faktor yang mempengaruhi kenapa sih ASI eksklusif itu bisa berhasil dan ada yang bisa gagal ya. Kalau misalnya di masyarakat itu seringnya menggunakan susu apa? Susu formula. Ya, itu ada faktor apa saja nanti kita akan bahas. Nah, terakhir bagaimana sih upaya kita dalam mencapai kecukupan dalam ASI itu tadi bisa dinilai dengan produksi ASI. Ya, mudah-mudahan di 7 poin ini nanti bisa tersampaikan semuanya kepada kalian sehingga nanti di kemampuan akhirnya bisa tercapai semuanya ya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang sudah tahu kalau ASI eksklusif itu apa? Saya Ibu. Ya, silakan. ASI yang diberikan selama 6 bulan. Oke, ya. Jadi ASI-nya yang diberikan selama 6 bulan. Atau kurang dari 6 bulan? Atau 6 bulan? 6 bulan. Oke. Jadi ASI-nya yang memang diberikan selama 6 bulan. Nah, ini ya. Jadi ini sesuai dengan referensi dari WHO ya, bahwa pemberian ASI eksklusif itu diberikan kepada bayi mulai dari hari pertama. Jadi jangan sampai 6 bulan, tapi dia dari usia 2 bulan sampai dengan usia 7 bulan atau usia 8 bulan gitu ya. Tapi di sini ada kalimat pertama ya. Jadi mulai dari hari pertama air susu ibu keluar, yaitu yang memang mulai dari kolostrum sampai dengan bayi berusia 6 bulan ya, tanpa ada makanan tambahan apapun. Kalaupun misalnya Bu gimana nih bayinya ternyata sakit ya, nanti dikasih obat, apakah itu masuk ke dalam ASI eksklusif? Ya, kalau diberikan obat karena memang dengan alasan
tadi berarti itu juga masuk ke dalam ASI eksklusif, kecuali yang tidak diperbolehkan apa? Misalnya, ada yang pernah dengar kalau misalnya, oh ini bayinya ternyata udah dikasih madu udah bukan makanan gitu ya? Ada yang dikasih apa lagi, bahkan ada yang dikasih pisang gitu ya. Tapi itu usia bayinya yang memang belum mencapai 6 bulan. Berarti kalau begitu termasuk ASI eksklusif atau tidak? Sayang mah ASI gitu kan ya, tapi dicampur pakai susu formula, apakah masuk ke dalam ASI eksklusif? Nah, ini ada beberapa macam terkait dengan ASI ya. Jadi ini ada 3 nih ya. Ada kolostrum, ada ASI transisi, ada ASI matur. Apa perbedaannya? Jelas dari komposisinya juga ada perbedaan ya. Nah, ini untuk yang kolostrum, ASI yang keluar di hari pertama sampai dengan hari ketiga. Nah, hari pertama ini biasanya banyak yang suka, karena kalian udah semester 5, kan udah pernah PKL tuh ya. Ada nggak yang menceritakan bahwa si ibunya itu ASInya sedikit, akhirnya pakai susu formula gitu ya? Nah, ya. Jadi ini biasanya terjadi itu kolostrum itu di hari pertama sampai dengan hari ketiga kelahiran bayi. Dengan warna apa? Warnanya berwarna kuning dan konsistensinya agak kental. Biasanya yang kalian ketahui nih, ASI itu kan selalu berwarna apa? Putih ya. Yang ASI berarti berwarnanya putih. Nah, ini berwarnanya kuning karena tadi berkaitan sama kolostrum. Ada apa berwarna kuning tadi? Ini ada beberapa kandungannya. Ya, di situ juga dijelaskan bahwa bagaimana kolostrum ini mengandung gizi dan antibodi yang memang lebih tinggi daripada ASI matur tadi ya. Terus kandungannya ada apa saja? Ini ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada garam dan juga mineral. Yang paling banyak yang mana ini? Ya, kandungannya adalah air ya. Selanjutnya habis itu, ini kan hari pertama ya sampai dengan hari ketiga. Sekarang kita lanjut. Ini ada namanya ASI masa transisi. Transisi berarti adanya di mana? Di pertengahan ya. Nah, ini hari keempat sampai dengan hari ke-10 ya. Jadi setelah kelahiran bayi. Nah, kandungannya ini ada protein semakin rendah, sedangkan kadar lemak, karbohidrat semakin tinggi, sehingga ada volume yang memang mulai meningkat. Tadi di sini memang keluarnya sedikit sampai dengan 1 sampai dengan 3 hari. Akan tetapi di sini volumenya semakin meningkat di transisi ini. Kadang-kadang yang terjadi apa di lapangan? Bayinya baru lahir 2 hari, gitu ya. Terus nangis terus, berpikirnya apa? ASInya sedikit. Padahal di sini juga sudah dijelaskan ya bagaimana ASI memang hari pertama memang mulai sedikit, gitu ya. Tapi sudah disesuaikan dengan apa? Dengan porsinya, gitu ya, dengan kondisi lambung. Nah, ini di sini udah mulai banyak. Nah, yang terjadi di lapangan apa? Kadang-kadang nggak sabar ya. Siapa yang nggak sabarnya? Bukan bayinya, yang nggak sabar siapa? Ibunya, neneknya, khawatir ini nangis terus, ternyata takut khawatirnya ASInya kurang. Padahal bayi menangis itu bukan hanya dari kurang ASI. Dari apa? Dari apa nih kira-kira? Mungkin apa? BAB kah? Cuaca kah yang terlalu dingin gitu ya? Nah, jadi jangan selalu berpersepsi bayi itu rewel hanya kurang ASI ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada ASI matur. Jadi ASI yang keluar setelah hari ke-10 melahirkan, kadar karbohidrat ASI relatif stabil. Nah, ini juga ada laktosa ya. Sehingga apa? Sehingga ini cukup untuk sumber energi pada bayi. Jadi jangan khawatir kalau si bayinya itu kekurangan makanan, cukup dengan ASI saja. Next. Nah, gimana? Ada yang sudah tahu bagaimana proses terbentuknya ASI? Kalau belum tahu, saya ini ada video. Ceritanya, ini adalah payudara wanita. Ketika ibu menyusui, disampan pada puting ibu membuat saraf sensori di sekitaran puting mengirimkan informasi ke otak. Sepertinya si bos lagi menyusui. Hipofisis, oi hipofisis. Iya komandan, kamu udah nerima informasi dari saraf sensoris yang ada di puting? Udah komandan, ini aku juga mau ngeluarin hormon prolaktin. Oke, jangan lupa hormon oksitosin yang aku simpen di kamu dikeluarin juga ya. Siap komandan. Oh iya, BTW, aku pelajar hipofisis yang ada di otak. Aku ini bisa menghasilkan berbagai macam hormon dan bisa memerintahkan kelenjar lain untuk menghasilkan hormon. Makanya aku disebut master kelenjar. Sekian. Ceritanya, ini adalah hormon prolaktin. Dia bertugas untuk membantu
produksi air susu di payudara. Kalau yang ini hormon oksitosin yang biasa dikenal dengan hormon kebahagiaan. Ia bertugas untuk membantu mengeluarkan air susu pada payudara. Karena narator udah jelasin tugas kalian, sekarang kalian boleh pergi. Siap! Di bagian mana ASI diproduksi? Jadi, ASI diproduksi di dalam alveoli. Alveoli itu ada di dalam bagian yang bulat kayak anggur. Alveoli berkumpul menjadi satu disebut lobulus. Lobulus berkumpul menjadi satu disebut lobus. Hormon oksitosin akan membuat otot polos di sekitar alveoli berkontraksi, sehingga air susu yang sudah diproduksi mengalir ke arah puting. Ceritanya, ini Rahim yang baru melahirkan. Halo Rahim. Ada oksitosin. Kamu sini membantu aku kan? Betul banget. Kamu udah siap? Siap. Lanjut aja pekerjaan kamu. Oke, maaf ya terus sakit. Salah satu manfaat dari menyusui pasca melahirkan adalah hormon oksitosin yang dihasilkan saat Anda menyusui akan membantu mempercepat proses pengecilan rahim ke kondisi semula pasca melahirkan. Demikian guys, semoga mudah dipahami ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Ya, tadi sudah ada video ya. Jadi ada hormon apa saja tadi? Jadi hormon oksitosin itu yang untuk apa? Untuk mengeluarkan ASI. Ya, tadi sebelumnya dia ada apa? Ada prolaktin. Terus oksitosin itu ternyata bukan hanya untuk mengeluarkan ASI, akan tetapi tadi ternyata ada tugas tambahannya tuh apa? Yang mencegah rahim sehingga membantu untuk apa? Untuk involusi uterus. Selain itu ada apa lagi nih? Untuk apa tadi? Mencegah terjadinya perdarahan. Jadi tadi ada hormon oksitosin yang memang untuk mengeluarkan ada prolaktin ya, terus juga ada sehingga produksi ASINya semakin banyak. Tugas tambahannya oksitosin itu tadi apa? Supaya mencegah terjadinya perdarahan. Nah, ini untuk manfaat pemberian ASI eksklusif. Sebelum saya jabarkan, ada yang sudah tahu belum? Kayak manfaatnya kira-kira apa nih? Tadi kita udah bahas kandungannya, di situ sudah banyak sekali. Oke, ada yang tahu? Ya, kira-kira apa? Daya tahan tubuh. Oke, meningkatkan daya tahan tubuh. Coba kita lihat yang lainnya ya. Nah, ini manfaatnya ada dua. Manfaatnya yang jelas pasti untuk bayi dan juga untuk ibu. Nah, untuk bayi gitu kan ya, ini ada nutrisi sesuai untuk bayi. Tadi udah disampaikan bahwa ASI itu makanan yang memang tepat untuk bayi sesuai dengan kandungannya, gitu ya. Di situ kan bagaimana bisa mudah dicerna, terus juga di sini mengandung zat protektif sehingga tadi yang disampaikan sama temennya. Jadi si bayinya itu tidak mudah sakit, ya. Terus di sini juga ada meningkatkan kecerdasan otak, ya. Terus ini ada untuk ibu, ya. Ini untuk ibu, aspek kesehatan ibu ini membantu proses involusi uterus tadi yang disampaikan di video sudah. Saya sampaikan ini juga sudah ya, bahwa ada peranan hormon apa tadi? Oksitosin. Salah satunya ini bisa mempercepat involusi uterus, mencegah terjadinya perdarahan salin, sehingga di situ bisa merangsang hormon oksitosin dan menjadi apa? Kontraksi, sehingga bisa mencegah terjadinya perdarahan. Ini ada aspek psikologis, menimbulkan rasa kasih sayang. Kenapa bisa menimbulkan rasa kasih sayang? Kira-kira apa nih? Karena pada saat bayinya disusui, bayinya kan didekap ya, dipeluk, gitu ya, ditatap. Kecuali kalau si ibunya pada saat menyusui, bayinya disusui, ibunya pegang HP. Berarti tatapannya ke HP apa ke bayi? Ke HP. Sama halnya kayak kalian lagi cerita, tapi temannya ternyata lagi ngeliatin HP, kan bondingnya nggak ada. Maka dari itu, dengan adanya ASI eksklusif dengan teknik menyusui tadi bisa menimbulkan rasa kasih sayang. Nah, bagaimana sih untuk melakukan penilaian produksi ASI supaya kita membantu mencapai program ASI eksklusif? Nah, upayanya apa? Ini ada penilaiannya. Ya, penilaiannya di sini ada produksi ASI dapat menggunakan kriteria. Ini yang saya contohkan adalah pada usia 2 sampai dengan 3 hari pertama. Ya, di sini ada yang namanya kalau misalnya sebelum disusui, pasti payudara itu tadi kan ada kandungannya paling banyak apa tadi? Air. Gitu kan, berarti berat dong. Ya, yang biasanya ternyata lembek, kalau ada air berarti kencang. Nah, itu sebelum disusui dipegang dulu, gitu kan ya. Apakah
airnya gitu ya, ada air susunya atau tidak. Nah, terus di situ disampaikan kalau misalnya terasa tegang, ASI yang banyak tadi keluar dari puting dengan sendirinya. Kadang-kadang sebelum dihisap oleh bayi itu air susunya sudah merembes ya. Kayak ada yang udah mulai keluar gitu ya. Nah, itu berarti ASI-nya banyak ya. Terus ini ketika ASI-nya yang kurang dapat dilihat dari stimulus pengeluaran ASI. ASI hanya sedikit yang keluar, bayi tapi menghisapnya kuat. Jadi intinya apa? Bayi itu menghisapnya kuat tapi kok keluarnya cuma sedikit. Berarti apa? Kosong? Ataukah memang tadi ya memang sedikit gitu ya. Kalau kita kayak minum di sedotannya kadang-kadang suka mampet ya, tapi kita nyedotnya udah kencang tapi kok keluarnya sedikit. Nah, itu upayanya juga sama. Ini indikator bayi, saya bagi dua ya, ada indikator bayi, ada indikator ibu. Indikator yang bayi ini apa? Ya, jadi bayi baru lahir yang cukup mendapatkan ASI, maka buang air kecilnya selama 24 jam sebanyak 6 sampai dengan 8 kali. Selain itu ditambahkan dengan apa? Tambahkan dengan warna urin yang memang jernih. Kan sudah tahu ya, urin yang memang bagus tuh warnanya seperti apa. Ini salah satunya yang jernih. Ibu dapat mendengar suara menelan. Contoh, kalau kita haus banget minum biasanya suka kedengeran dari sini ya. Iya. Suaranya kayak gimana? Betul gitu ya. Nah, kalau menyusui juga sama. Si bayinya itu ketika apalagi air susunya banyak, dia pada saat menghisap itu ada suaranya. Ya. Nah, selain itu, jika ASI cukup selama menyusu, maka bayi akan tertidur. Kalau kalian makannya cukup, minumnya cukup, pasti tidurnya nyenyak. Tapi ini sama, kalau ASI-nya cukup, berarti dia tidurnya akan nyenyak selama berapa lama? Gitu kan ya, 2 sampai dengan 3 jam paling sedikit. Bayi itu akan tidur tenang, gitu kan ya. Terus nanti menyusunya 8 sampai dengan 10 kali dalam 24 jam atau memang tidak ada batasannya. Jadi on demand ya, jadi nggak dibatasi harus berapa kali, tapi sewaktunya dia mau menyusu ya diberikan. Indikator untuk ibu ini biasanya dilihat apabila payudara ibu itu lembek pada saat menyusu tadi yang saya jelaskan di awal ya. Terus di situ ada penetesan ASI dari payudara yang memang tidak disusukan. Terus ibu merasa tenang, rileks, dan ibu merasa haus. Karena kenapa gitu kan ya? Di sini ibunya juga rileks. Terus juga di sini merasa tenang karena tadi akan ada pengaruhnya terhadap pengeluaran hormon ya, sehingga kalau si ibunya cemas pasti nanti ASI-nya juga akan sedikit ya. Nah, ini yang selanjutnya tadi yang saya jelaskan, ibu akan merasa haus karena kan memang sudah menyusui tadi ya. Oke, itu untuk penilaian produksi ASI ya. Oke. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi perilaku dalam pemberian ASI. Kenapa sih ASI itu tidak tercapai gitu ya? Kenapa program ASI eksklusif di desa ini tuh kok hanya berapa persen? Mungkin ini ada beberapa faktor. Sebetulnya dari faktor ini pun banyak sekali ya. Yang saya ambil ada faktor pendidikan. Mungkin kalau misalnya pendidikannya ternyata tinggi, ketika dia mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan bisa menyerap dan bisa mengikuti apa yang memang disampaikan. Yang awalnya contohnya dia misalnya ini ASI saya sedikit, saya mau pakai susu formula saja, tapi misalnya dia tuh pendidikannya SMA ataupun perguruan tinggi, pasti kan pola pikirnya akan berbeda dengan yang memang tidak berpendidikan gitu kan ya, untuk bagaimana bisa menerima informasi dari konselor ataupun bidan pada saat melakukan konseling mengenai ASI. Ada pengetahuan, jadi di sini pengetahuan. Kalau pengetahuan sekarang bisa dicari dari pendidikan formal, non formal gitu ya. Pendidikan formal misalnya kayak kita nih sekarang. Pendidikan non formal kadang-kadang sekarang kita juga bisa akses internet. Oke, ada di situ di sosial media bisa cari ya. Oh, saya ini ternyata ASI-nya tuh sedikit, pakai apa ya? Kadang-kadang sudah pada tahu ya mereka ya. Mungkin ada pengalaman dari kalian pada saat kemarin di lapangan, kadang-kadang kok udah tahu cara ini kok mau ini gitu ya. Jadi karena mereka mencari tahu tadi. Ada usia, jadi usia reproduksi itu kan 20 sampai dengan 35 tahun. Ketika kurang ataupun lebih, pasti kan nanti di situ ada kaitannya dengan sistem reproduksi yang memang fungsinya ada perubahan, ada penurunan, sehingga salah satunya bisa mempengaruhi hormon yang tidak maksimal, pasti ke produksi ASI pun akan tidak cukup ataupun kurang gitu ya. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya ya. Tadi penjabarannya sudah saya sampaikan
ASI eksklusif. Sebelum kita closing, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Ini bertanya Ibu, perkenalkan saya Sofiawati Putri. Jika ada bayi sebelum 6 bulan tetapi sudah diberikan makanan, apa dampak yang akan terjadi terhadap bayi tersebut? Oke, baik. Bagus pertanyaannya ya. Kadang-kadang yang biasanya di komunitas, di masyarakat itu sebelum 6 bulan udah dikasih, tadi ya pembahasannya udah dikasih apa namanya, makanan. Tadi seperti saya sebutkan ada makanannya, ada pisang, ada madu gitu kan, dan dampaknya apa sih gitu kan ya. Karena memang tadi dijelaskan di situ juga rekomendasi dari WHO bahwa ASI eksklusif itu sampai dengan 6 bulan. Karena kenapa? Karena kondisi lambung gitu kan ya, ataupun misalnya belum sempurna lah. Jadi makanya di situ cukup dengan ASI saja. Dampaknya apa? Pertama ada mungkin kalau misalnya dikasih makanan pada saat memang sebelum 6 bulan bisa rentan terjadinya diare. Ya, tadi kita sudah masuk ke dalam sesi diskusi. Tadi Ibu sudah sampaikan di awal apa sih kemampuan akhir yang harus dimiliki begitu ya. Oke, ada yang bisa menjelaskan terkait dengan apa sih ASI eksklusif? Saya Ibu. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Salsa Nabila. Jadi pengertian ASI eksklusif ini pemberian ASI kepada bayi baru lahir mulai dari hari pertama air susu ibu atau yang disebut juga dengan kolostrum sampai bayinya itu berusia 6 bulan tanpa tambahan makanan dan juga minuman apapun kecuali obat dan juga vitamin. Oke, berarti obat vitamin boleh ya, kecuali makanan tambahan lainnya tidak diperbolehkan sampai dengan usia 6 bulan. Oke, yang terakhir, faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pemberian ASI eksklusif? Ya. Menjawab, faktor yang mempengaruhi ASI eksklusif itu yang pertama ada pendidikan, pengetahuan, umur, pekerjaan. Ada lagi yang melengkapi? Ya, terima kasih. Yang lain ada yang mau melengkapi? Jumlah anak. Jumlah anak. Gitu. Oke, aplaus untuk kita semuanya. Ini sudah tadi dipaparkan. Untuk selanjutnya nanti kalian harapannya setelah perkuliahan ini juga ada tugas ya, yang dimana tugasnya itu yang pertama harus membaca literatur sesuai dengan epidemis. Yang kedua, tugas kelompok, nanti kalian bisa dibagi 2 kelompok, dibuat dari literatur epidemis tadi menjadi suatu laporan artikel jurnal. Habis itu kalian bisa mengkaji dari kelompok masing-masing. Selanjutnya nanti kita bisa berdiskusi dalam bentuk presentasi dari hasil laporan analisis jurnal tadi ya. Baik, terima kasih banyak semuanya. Untuk pertemuan selanjutnya tidak kalah penting, materi lebih menarik. Kita akan bahas upaya penata laksanaan untuk meningkatkan produksi ASI secara non farmakologi. Nanti kita akan bahas bagaimana ada metode-metode secara alamiah yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan pada Ibu Nipas yang menggambarkan implementasi delivery, interaction, dan assessment sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.